Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi softball. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cut Asifa Baizura Mangkurat Salma, nomor absen 1 dari kelas 12 MIPA 9. Jadi, hal yang pertama saya bahas dalam video kali ini adalah yang pertama, pengertian dari permainan softball itu sendiri. Nah, kalian semua pasti pernah dengar dan gak asing lagi kan dengan permainan softball ini? Kira-kira apa sih permainan softball itu? Softball adalah salah satu cabang olahraga dalam permainan bola kecil. Di Indonesia, softball mirip dengan permainan bola kasti. Softball adalah olahraga bola beregu yang terdiri dari 2 tim. Softball ini adalah permainan beregu yang setiap regunya terdiri dari 9 orang pemain dan membutuhkan kerjasama tim untuk mendapatkan kemenangan. Softball tersendiri merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu baseball ataupun hardball. Menjadi juara dalam setiap pertandingan softball merupakan satu pemicu yang dapat membangkitkan semangat bagi para atlet yang akan bertanding dong tentunya ya. Bola softball saat ini berdiameter 28-30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola yaitu pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul atau batter dengan menggunakan tangkat pemukul yaitu bat. Terdapat sebuah regu yang berjaga, defense, dan tim yang memukul offense. Tiap tim berlomba mengumpulkan angka atau run dengan cara memutari 3 seri marka atau yang sering disebut dengan base. Pelari hingga menyentuh marka akhir yaitu home plate. Tentunya olahraga softball ini boleh dikatakan olahraga yang paling digemari anak-anak muda terutama para pelajar dan mahasiswa. Oke, setelah kita tahu tentang pengertian dari permainan softball itu sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari permainan softball. Yang kedua ada sejarah permainan softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Awalnya, softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun, ternyata dalam waktu yang singkat, softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat saat itu loh. Daya tarik yang menjadi permainan ini cepat dicintai masyarakat yaitu karena permainannya berbeda-beda dengan baseball. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang usia baik pria maupun wanita. Dan tak memerlukan lapangan yang cukup luas, terutama dapat dimainkan di gelanggang tertutup. Dari Amerika Serikat, olahraga ini berkembang ke Kanada dan dari sanalah softball makin terus berkembang ke seluruh penjuru dunia. Kemudian lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Yang pertama ada perkembangan softball di Asia. Setelah Perang Dunia II usai, softball semakin menyebar untuk dikenal dan digemari. Mengingat pesatnya perkembangan olahraga ini di Asia, dibentuklah Amatir Softball of Asia, yang disingkat dengan ASA Asia. Yang kedua ada perkembangan softball di Indonesia. Sebelum Perang Kemerdekaan, softball sudah ada yang melakukan di Indonesia, namun sifatnya masih hanya terbatas. Artinya hanya dimainkan di sekolah-sekolah tertentu saja. Melihat perkembangan softball sedemikian cepatnya dan adanya kompetisi antara negara setiap tahunnya, diperlukan suatu badan yang mengaturnya. Maka dibentuklah Indo-organisasi dengan nama Perbasasi atau Perserikat Baseball dan Softball Amatir seluruh Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar permainan softball. Yang ketiga, teknik-teknik dasar permainan softball. Yang pertama yaitu teknik melempar bola. Cara memegang bola softball yaitu bola dipegang, beri jarak antara bola dengan telapak tangan sehingga terdapat rongga.
Jari telunjuk dan jari tengah digunakan untuk menekan bola, sedangkan ibu jari dan jari lainnya digunakan untuk menahan bola agar tidak jatuh. Pelampung bola dalam permainan softball disebut dengan pitcher. Lemparan dalam softball dapat dibagi menjadi 3. Apa saja sih itu? Yang pertama, lemparan atas atau overhead throw. Pada saat lemparan bola, ayunan tangan dengan langkah kaki secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan, dan badan sedikit condong ke belakang. Yang kedua ada lemparan samping atau side hand throw. Dalam lemparan samping, lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Yang ketiga ada lemparan bawah atau underhand throw. Lemparan ini umumnya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk. Nah, setelah kita mengetahui teknik melempar bola, yang kedua ada teknik dasar menangkap bola. Berdasarkan arah datangnya bola, teknik ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada bola datar atau disebut dengan stretch ball. Posisi badan saat menangkap bola dengan teknik ini adalah berdiri, kaki kangkang, pandangan lurus ke depan, ke arah datangnya bola, posisi kedua tangan siap di depan dada. Bola ditangkap dengan menggunakan tangan kiri yang memakai glove, sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. Yang kedua ada bola lambung. Posisi badan saat melakukan teknik ini ada ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian ditangkap dengan 1 tangan atau 2 tangan secara bersamaan. Yang ketiga ada bola menggelinding atau ground ball. Caranya adalah dengan berlutut dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola. Sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. Ketiga, teknik dasar memegang kayu pemukul atau bat. Cara memegang kayu pemukul atau bat dalam permainan softball adalah dengan cara pemukul atau kayu tersebut dipegang erat-erat, tangan merapat atau sedikit renggang dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. Teknik dasar memukul bola dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pukulan swing. Sikap awal dalam pukulan swing ini adalah berdiri dengan kedua kaki dijarangkan. Kemudian, kaki kiri diputar mengarah lurus dengan pitcher. Berat badan bertumpu pada kedua kaki dan badan sedikit condong ke depan.
Pemukul dipegang erat-erat oleh kedua tangan dan posisi memukul sedemikian rupa sehingga tepat di atas bahu. Pandangan lurus ke arah datangnya bola serta lengan kanan lebih rendah dibandingkan lengan kiri. Selanjutnya ada sikap saat memukul. Jika bola sudah dilempar oleh pitcher, selanjutnya bola segera dipukul secara tepat dengan mengayunkan pemukul ke arah datangnya bola yang dilemparkan. Posisi badan adalah kaki kanan sedikit ditekuk dan kedua tangan diluruskan. Selanjutnya ada sikap akhir. Setelah bola berhasil dipukul, selanjutnya gerakan ayunan bat sebagai gerakan lanjutan. Yang kedua, ada pukulan tumbuk atau ban. Pengertian pukulan tumbuk adalah memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tetapi cukup menahan arah datangnya bola sehingga bola akan jatuh dekat dengan si pemukul ini. Pada waktu pukulan tumbuk atau ban, sikap kedua kaki cukup dengan posisi kaki disejajarkan dengan arah datangnya bola. Yang keempat, ada perlengkapan permainan softball. Yang pertama yaitu pastinya harus ada bola softballnya ya. Yang kedua, setiap pemain harus memakai kostum dan menggunakan atribut-atribut yang lengkap dan dengan nama pada belakang baju hingga terdapat nomor punggung. Yang ketiga, setiap pemain harus memiliki tingkat pemukul atau bat khusus serta memiliki sarung tangan. Yang keempat, setiap pemain harus memiliki glove atau sarung tangan. Yang kelima, setiap pemain harus memiliki mitt atau sarung tangan tanpa jari untuk penangkap bola. Yang keenam, ada helm pemukul bola. Hal ini berguna untuk melindungi kepala. Yang ketujuh, setiap pemain harus memakai protective gear atau pakaian pelindung. Yang kedelapan, memakai first baseman atau sepatu pull. Dan yang terakhir adalah pemain harus menggunakan seragam seperti celana, topi, baju, dan sepatu dari masing-masing tim. Selanjutnya, yang kelima ada lama pertandingan softball. Permainan ini didasarkan pada waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dalam permainan yaitu 7 inning dan setiap satu inning dalam satu regu sehingga waktu sekitar 30 menit dalam satu kali permainan. Dan yang terakhir ada lapangan permainan softball. Yang pertama, panjang lapangannya sekitar 16,76 meter. Yang kedua, jarak antara home base ke arah tempat pelempar pitcher plate sekitar 13,7 meter. Yang ketiga, jarak tempat pelambung pitcher sekitar 60 kali 15 cm. Dalam permainan softball, terdapat 3 tempat hinggap dan home base, yaitu tempat memukul bola dengan memiliki ukuran 38 kali 38 cm dan tebalnya sekitar 5-12,5 cm. Dan yang terakhir, time out yang diberikan masing-masing hanya selama 1 menit dalam satu kali permainan. Oke teman-teman, sekian dari saya untuk penjelasan materi softball kali ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Tetap di rumah aja ya, menjalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa, salam olahraga.